Jadi sebenarnya kalau dikatakan kurikulum belum ada literasi digital, ini saat ini Kementerian Pendidikan kita, Mas Menteri sudah mencanangkan bahwa pendidikan literasi masuk ke sekolah. Jadi sehingga di setiap jenjang mulai dari SD sampai SMK, SMA, literasi itu wajib hadir di sekolah. Yep. Nah ini buktinya saat ini ada namanya asesmen kompetensi nasional. Nah, asesmen ini berbasiskan literasi. Jadi yang diuji adalah literasi numerasi dan literasi teks atau informasi. Nah, itu memang sejauh ini ujiannya baru itu ya. Nah, lalu literasi digital bagaimana? Saat ini guru itu sudah dituntut untuk menggunakan IT dalam setiap pembelajarannya. Apalagi tentunya di masa pandemi seperti saat ini. Jadi IT menjadi barang wajib istilahnya bagi guru dan otomatis bagi siswa juga gitu. Nah, lalu bagaimana pentingnya mengedukasi siswa untuk tidak mengunggah informasi yang bersifat pribadi. Nah ini kembali lagi Bapak Ibu, jadi kita juga harus bersama-sama antara guru dan orang tua juga, karena memang di era pandemi seperti ini anak itu luar biasa aktif secara media sosial, lalu kemudian dan menghabiskan banyak waktu di rumah. Jadi kalau zaman dulu sebelum pandemi itu penggunaan gadget di sekolah itu dibatasi. Betul. Akan tetapi sekarang ketika mereka ada di rumah dan mereka wajib menggunakan gadget, nah ini akhirnya tidak lagi bisa dibatasi. Nah ini tentu saja peran utama yang harus berperan utama adalah orang tuanya. Jadi kontrol dari orang tua itu penting. Lalu kemudian kontrol utama dari orang tua dengan bagaimana kontrolnya, dampingi. Jadi sekalipun istilahnya anaknya sudah usia SMA atau SMK misalkan ya, dianggap dalam tanda kutip sudah cukup dewasa, tapi tetap kita harus senantiasa mengontrol apa saja yang mereka lakukan di gadgetnya itu. Terus kemudian kalau misalkan di rumah ada menggunakan wifi, barangkali kita bisa men-setting wifi-nya. Atau kalau misalkan anak bisa streaming YouTube sebebas-bebasnya, maka kita harus istilahnya juga membatasi hal itu. Nah ini edukasi, peran penting dari orang tua untuk kontrol dari orang tua ini penting. Lalu kemudian edukasi juga. Nah edukasi ini bisa disampaikan oleh gurunya dan juga dari orang tua. Betapa istilahnya ibaratnya media sosial ini ibaratnya seperti panggung saat ini. Jadi apapun yang kita tampilkan di media sosial itu akan dilihat oleh banyak orang seperti yang tadi sudah kita sampaikan. Nah ini anak-anak wajib diberikan pengertian bahwa apa yang kita tampilkan akan dilihat oleh banyak orang, sehingga dia harus membatasi apa yang ditampilkan itu. Jadi termasuk di dalamnya informasi yang bersifat pribadi. Jadi banyak sekali kasus-kasus, khususnya beberapa tahun terakhir ini ya. Jadi kasus anak di bawah umur berkenalan dengan orang melalui Facebook begitu, terus kemudian akhirnya anak ini menjadi korban kejahatan dari orang tersebut. Nah ini saya rasa ini yang menjadi faktor utama adalah kontrol orang tua gitu, karena memang kalau di era pandemi orang tua ini luar biasa Mas Kifari. Jadi peran orang tua ini luar biasa. Pertanyaan utamanya itu kan adalah kalau sekarang saat ini guru karena sudah dibiasakan juga dari setahun lebih ke belakang untuk online atau daring gitu ya dalam pengajarannya, tentunya dari pemerintahan juga telah memberikan pengarahan. Nah kalau yang sebenarnya saya pertanyakan selama ini adalah bukankah dari dulu pun sebelum adanya masalah teknologi gitu ya, guru di sekolah kan memang mengajarkan, kasih masukan bahwa di luar nanti kalau lagi main jangan sembarangan jalan sama orang asing. Di rumah pun orang tua mengingatkan seperti itu, jadinya si anak mengaplikasikannya. Nah mungkin tingkat kesulitannya lebih tinggi lah kalau dari segi gadget ini ya, karena kan dulu sempat dilarang, sekarang boleh. Tapi balik lagi, kalau bagi saya memang pembelajaran saya di rumah yang terbaik itu adalah meniru dari orang tua saya. Jadi apa yang orang tua saya lakukan, memberikan arahkan dan dia contohkan, biasanya sih itu yang menjadi acuan saya dalam bersikap atau bertindak gitu ya. Kalau sampai di level bahwa anak-anak memberikan ekspresinya secara apa yang pribadi atau yang nggak boleh gitu ya, kayaknya agak memang harus selalu dibina dan dibimbing ya kegiatan online-nya ya Bu ya. Dan juga ini Mas Gifari, jadi
orang tua sekarang wajib paham teknologi. Jadi terkadang kan kasusnya anaknya memahami sekali teknologi, orang tuanya tapi gaptek. Betul. Sehingga akhirnya kontrolnya jadi kurang karena orang tuanya juga nggak paham ini apa gitu, media sosial itu apa, anak itu bisa berbuat apa saja di sana. Nah ini jadi saya rasa literasi digital ini penting juga buat orang tua untuk memahami apa kegiatan anaknya di media sosialnya begitu. Ya, semakin bertambah usia pun juga bukan berarti semakin tidak belajar kayak anak di sekolah ya, justru semakin banyak harus dia pelajari, Bu ya. Betul.